Hari-hari ini di bangsa ini kan ramai ya, begitu peralihan dari presiden lama ke yang baru, terus ramai digulirkan Indonesia gelap. Betul kan? Saya mau katakan, kalau Indonesia gelap, nggak apa-apa. Kita anak-anak Tuhan jadi terang. Kita buat Indonesia menjadi terang. Terang kemuliaan Tuhan bercahaya. Amin. Jangan takut sama kondisi apapun yang sedang terjadi. Orang mau bilang gelap, masalah, lagi krisis dan lain-lain. Memang terjadi. Kita juga tidak perlu jadi orang naif yang terus tidak bisa menerima kenyataan. Terus kita bilang, oh enggak, kita enggak kok. Ya tetap aja terimbas. Nggak apa-apa. Itu adalah hal yang natural kan? Di tempat ini, bahkan di dalam kita, ada Raja segala raja, pencipta langit dan bumi, dan Dia adalah Allah kita yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Surat Efesus itu adalah salah satu surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia di penjara, saudara. Kalau kita yang lagi di penjara, mungkin kita akan bilang, tulis surat sama saudara kita, keluarga kita, bahkan nama semua orang yang ada yang mengasihi kita, tolong doakan papa ya, papa di penjara, makanannya kurang nih, nggak enak, bangun pagi-pagi, nggak enak nih, di sini digebotin, nggak enak, segala macam ya. Mungkin mengeluh dan lain-lain. Tapi Rasul Paulus, adakah dia mengeluh? Malah dia berdoa supaya jemaat boleh mengalami kekuatan seperti yang dia alami. Ini adalah mental seorang pemenang. Dan kita harus punya mental yang seperti itu untuk bisa menghadapi kemenangan di depan. Saya katakan menghadapi kemenangan di depan, bukan menghadapi penderitaan di depan. Kita harus siap menerima kemenangan. Kita yang menerima, tapi kita kembalikan lagi nanti buat Tuhan. Amin. Saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita nggak akan pernah bisa kuat menang terhadap masalah, pergumulan, krisis yang ada. Nggak akan bisa tanpa ada Roh Kudus dalam diri kita. Kalau saudara mau sungguh kuat, poin yang pertama untuk kita bisa menang menghadapi segala macam, yang pertama adalah dipenuhi dan dikuatkan oleh Roh Kudus. Pertanyaan saya, sudahkah kita benar? Belum. Tapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Hati-hati, kesombongan akan menjatuhkan kita. Tapi ketika kita lemah, justru kita kuat. Ketika kita tidak mampu, justru Tuhan yang menguatkan kita. Engkau tidak akan pernah kuat kalau kau tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita cuma datang ke gereja, kita datang ibadah, kita bersorak-sorai, itu bagus, tetapi kurang. Kita harus terus dipenuhi Roh Kudus, dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus. Makanya harus terus punya keintiman dengan Tuhan. Karena yang memberi kekuatan kepada kita hanya Roh-Nya yang kudus dalam diri kita.